Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang lalu kita sudah membuat desain rumah sederhana seperti ini. Kali ini kita akan melanjutkan desain rumah sederhana ini dengan menggunakan perintah-perintah yang lain selain extrude, union, subtract, press pull. Kita akan menggunakan perintah revolve dan perintah fillet edge. Baik, desain rumah akan kita lengkapi menjadi seperti ini. Di bagian depan kita akan membentuk pagar bagian depan di batas tanah yang sudah kita tentukan. Akan ada fondasi bentukan seperti ini. Untuk membentuk bagian yang seperti ini kita bisa menggunakan perintah extrude, rectangle, kemudian subtract, kemudian revolve dan fillet edge. Sekarang kita coba untuk membentuk pagar depan dari bagian pojok sebelah timur dulu. Dari gambar tadi kita rencanakan fondasi pagarnya adalah 250 x 250. Kita gunakan bantuan lingkaran dulu. Dengan bantuan lingkaran kita ketik radiusnya 250. Kemudian dengan perintah rectangle kita buat rectangle dari kuadran lingkaran yang sebelah sini ke kuadran lingkaran yang di bawah. Bantuan lingkaran kita hapus karena kita sudah mendapatkan rectangle dengan 250 x 250. Selanjutnya kita solid dengan perintah extrude setinggi 1 meter yang kita rencanakan. Sudah terbentuk. Kita rubah warnanya dulu biar lebih enak dilihat. Saya gunakan warna ini. Kemudian untuk rectangle yang dalam kita buat lagi, kita ganti dulu kursor bidang datar menjadi bidang front. Kita akan menggambar rectangle di bagian sisi ini dengan jarak dari pinggir pojok ini 50 x 50. Kita gunakan rectangle kembali. Untuk pembatas kita isi 50 radiusnya. Setelah itu kita dorong ke bawah sejauh setengah OD dari lingkaran bantuan ini. Kemudian ini kita kopikan ke bagian bawah seperti ini. Dengan perintah rectangle kita bentuk kembali bentuk kotak dari kuadran lingkaran bantuan ini ke kuadran lingkaran bantuan yang ini. Rectangle yang kedua sudah kita bentuk. Lingkaran bantuan kita hapus saja. Kita tunjuk rectangle yang kedua sampai highlight, kemudian kita solid, pilih extrude. Kita extrude dengan ketebalan 50. Kita rubah kursornya dulu menjadi normal kembali. Solid yang terbentuk dari rectangle yang kedua kita move ke dalam supaya menembus yang coklat sejauh 30. Ini dengan perintah move. Setelah itu ini kita copy dulu. Kita copy base point ini, kita tempatkan di tempat semula dulu. Kemudian kita klik. Kita akan putar sehingga menempel di dinding yang sebelah timur. Kita buat sumbu perputarannya dulu. Di titik ini nanti sumbu perputarannya. Kita buat sumbunya setinggi 600. Terserah ini saya buat 600 dulu. Kemudian kita klik yang mau kita copy, kita rotate. Kita perintah RO. Enter, kemudian pilih pusat rotasinya. Di sini juga boleh, di midpoint juga boleh, kita isikan
90 derajat, sehingga sudah di dinding sebelah timur sudah terbentuk. Kemudian yang ini kita kopikan ke dinding sebelah barat, timur kita gandakan ke dinding barat dengan perintah mirror 3 dimensi. Kita pilih sumbu mirrornya di sini, midpoint, ke selatan, ke utara. Ini adalah garis sumbunya. Kita enter, kita cek, sudah terbentuk di sini. Kemudian bagian yang ini akan kita copy ke utara. Caranya juga sama. Kita klik bagian yang mau kita gandakan, mirror 3 dimensi, kita pilih, garis sumbu kita tentukan seperti ini, enter. Kita cek di bagian utara harusnya sudah terbentuk. Masih belum, kita ulangi, mirror 3 dimensi, terus sumbunya di bagian ini, sudah terbentuk. Kemudian untuk mengofset atau mensubstrak ke bagian dalam yang coklat ini, kita gunakan perintah solid, kita pilih substrak, kita pilih yang coklat, enter, kemudian yang biru, enter, kita ulangi dengan perintah substrak, kita pilih yang coklat, enter, kemudian yang biru kita pilih, enter. Sudah terbentuk. Kita coba di sisi yang lain, substrak, yang coklat dipilih, enter, yang biru dipilih, enter. Kemudian kita cek ke sisi yang lain, kita substrak juga, yang coklat kita pilih, enter, yang biru kita pilih, enter. Satu lagi kita substrak, coklat kita pilih, enter, yang biru kita pilih, enter. Sehingga offset ke dalam, lakukan ke dalam di bagian pondasi pagar ini, dinding pagar ini sudah terbentuk seperti ini. Selanjutnya kita gunakan perintah fillet edge untuk membevel bagian sudut-sudut ini biar tidak lancip atau kelihatan lebih bagus. Kita gunakan perintah fillet edge, fillet, kita pilih sudut yang akan kita lengkungkan, sudah terbentuk. Kita pilih radius, kita ketik R dulu, kemudian enter. Kita pilih radiusnya, misalkan kita isikan 40, enter. Kita enter sekali lagi. Jadi 2 kali enter baru fillet berfungsi. Hasil filletnya seperti ini. Sudah tidak runcing lagi di sudut-sudutnya. Dengan cara yang sama, kita pilih fillet edge, kemudian kita pilih pojok sini, enter, enter sekali lagi. Kemudian di sisi yang lain kita filletkan juga, yang ini, enter, enter. Kemudian sisi yang ini kita pilih pojokannya, enter, enter. Sudah terbentuk yang seperti ini. Selanjutnya kita tinggal membentuk lengkungan bagian atas dengan perintah revolve. Kita ubah dulu kursor menjadi kursor bidang vertikal, kita pilih front, kita buat garis, seumpama di sini adalah panjangnya 125. Kita samakan dengan bagian ini tadi 250, jadi setengahnya 125. Kemudian ke bawah misalkan 100, kemudian ke sini 50, kemudian dari sini kita ambil
karena ini 150, 125, kita ambil 100. Masih terlalu lebar 100, kita kurangkan saja, radiusnya kita kurangi jadi 75. Enter. Ya, seperti ini yang kita inginkan. Kemudian dengan perintah 3 point kita hubungkan titik ini. Kita nunjuk 3 titik sembarang dulu, yang kedua sini. Sehingga terbentuk garis lengkung 3 point seperti ini. Kalau kelengkungannya dirasa sudah cukup, kita tinggal pakai saja. Ini saya stretch. Bagian yang ini juga saya stretch, kita ambil separuh saja. Kemudian di sini kemudian di bagian ini kita buat garis 100 ke atas. Kemudian ke sebelah sini 150. Kemudian ke atas 50. Kemudian kita hubungkan ke sini. Yang tidak kita pakai kita trim saja. Kemudian ini juga kita trim. Bagian ini yang akan kita fillet, bentukan seperti ini. Akan kita revolve, kita putar. Caranya kita tunjuk dulu, kita satukan dulu garis ini. Karena garis tidak bersambung, kita blok semua, kita pilih semua. Kemudian di menu surface, kita pilih planar. Sudah terbentuk bidang planar, kursor kita ubah ke posisi normal kembali. Planar ini yang akan kita revolve dengan sumbu revolve di bagian ini, sumbu putarnya di bagian ini. Ini yang saya beri warna merah, nanti akan jadi sumbu revolve. Kita pilih planarnya, kemudian kita pilih menu solid, kemudian kita revolve. Kita pilih sumbu putar, sumbu revolvernya di sini, dengan di atas juga boleh. Otomatis planar yang kita bentuk akan berputar seperti ini. Kalau kita isikan sudut 90, kurang lebih akan terjadi bentukan seperti ini. 180 seperti ini, 270 seperti ini, kemudian 360 akan genap. Kita isikan 360, jadi revolve berputar penuh. Kita dapatkan bentuk yang seperti ini. Oke, kita rubah warna yang ini. Kita beri warna seperti ini, terserah selera warna masing-masing. Kemudian kalau di bagian atas ini diinginkan bentuk lancip untuk seperti limasan, kita bisa gunakan perintah dasar di 3 dimensi modeling, bisa gunakan perintah cone atau bisa gunakan perintah piramid. Kalau kita gunakan perintah cone, efeknya seperti ini. Kita tunjuk senternya, kemudian radius lingkarannya kita tunjuk, misalkan di sini, kemudian ke atas kita tarik ke atas, misalkan segini. Ini perintah cone. Kemudian kalau diperlukan bentuk lain, saya geser dulu.
Dengan menggunakan perintah piramid, kita bisa buat juga. Center point piramidnya kita buat di sini. Kemudian sisi piramidnya kita tentukan. Atau di sini atau di sini sisi piramidnya. Kemudian ke atasnya kita tentukan. Seperti ini. Ini hasil bentukan dari perintah piramid. Atau cara yang lain, kita bisa gunakan perintah 3 point dan planar. Kita rubah dulu kursor kita menggunakan posisi front. Kita panjangkan garis ini ke atas sedikit, kurang lebih segini. Kemudian kita gunakan perintah 3 point. Klik satu titik, titik kedua, kemudian titik ketiga. Terjadi garis lengkung seperti ini. Kemudian garis ini 1, 2, 3 kita hubungkan dengan perintah surface planar. Terbentuk planar. Ini kita revolve, kita rubah dulu kursornya. Planar yang terbentuk, kita pilih revolve dari menu solid. Ini sumbu putarnya di sini, tarik aja ke atas juga bisa. Akan berputar seperti ini. Kita tinggal isikan sudutnya 360. Misal yang diinginkan adalah seperti ini, kita pilih. Saya rubah warna saja, sudah terbentuk warnanya seperti ini. Yang ini tidak jadi kita pakai, kita buang saja. Selanjutnya, kalau diinginkan membentuk yang seperti ini di pojok yang sini, kemudian belakang dan pojok yang sini, kita tinggal copy saja, tidak usah membentuk kembali. Kita coba di copy. Ini kita blok semua. Kemudian dengan perintah mirror 3 dimensi kita pilih. Kita tentukan sumbu mirrornya di midpoint yang ini ke selatan, kemudian ke atas. Kita enter. Sudah kebentuk. Yang ini dan yang ini tinggal kita mirror untuk ke bagian belakang. Kita pilih kembali. Klik. Yang ini juga kita pilih. Kita pilih semua sudah. Kemudian dengan perintah mirror 3 dimensi, kita tentukan sumbu cerminnya di sini. Klik ke barat, kemudian ke atas. Enter. Di bagian belakang sudah terbentuk. Terima kasih. Demikian penggunaan perintah revolve.